Sholawat Sallu alaihi salam Sholawat Sallu alaihi khairil alal anam. Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina ulidal habibu wa qaduhu mutawaridu ulidal habibu wa qaduhu mutawaridu. Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurumi wa jannati ya tawaqqatu. Ada apa ya? Kok kayaknya yang ini ada melihat sesuatu gitu. Iya. Ini di mana keberadaannya ini? Ada suara. Kok ada suara apa tuh ya? Suara apa itu? Mari kita lihat. Iya. Yang. Ini kok merah-merah gini yang? Ini yang. Ini darah siapa ini? Enggak tahu, ini darah bukan ini yang? Iya, ini darah ini. Ini darah siapa ini? Itu kayaknya ada lagi tuh yang depannya yang. Itu. Oh iya Nah, itu. Coba. Betul nggak nih darah nih? Nih. Nah. Iya, betul ini darah ini. Darah apa yang? Ini macam darah manusia ini. Ada suara. Ini lagi nih sahabat-sahabat nih darah. Iya. Apa ini? Iya. Tuh ada lagi ke sana enggak? Mati kau. Mati kau kan. Apa yang diperbuatnya itu? Astagfirullahaladzim, mereka lagi ngapain itu? Mati kau. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Sedang apa mereka? Mati kau. Ini apa yang dipukul Mati ini? kau. Apa muka hewan orang ini? Mati kau kan. Mati kau kan. Mati kau kan. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Mati kau.
Begini rupanya perbuatan mereka. Gini rupanya perbuatan kalian. Masya Allah. Begitu perbuatan kalian yang mau diajarkan pada umat manusia. Aduh. Mungkin saya udah nggak habis pikir. Selama ini rupanya yang disembunyikan itu, ini rupanya perbuatan mereka yang mau diajarkan. Baru saya tahu. Perbuatan Ki Jubah Merah atau si Jubah Merah. Ini apa yang dipukuli, ditaruh dalam karung. Kalau binatang kok tega betul menyiksanya. Yang Predel, Iya, yang Predel, kau kan menyaksikan sendiri iya, apa yang kau lihat, hmm, apa yang kau dengar, iya, apa yang kau alami, dan apa yang kau rasakan. hmm. Yang Predel ngomong tadi bahwasanya kami seorang musafir sanggup menyiksa, kalaupun ini binatang, jangankan manusia, sanggup menyiksa binatang, dimasukkan di dalam goni, dipukuli sampai hancur, sampai berdarah-darah seperti itu. Iya. Yang Predel tahu apa isinya itu di dalam. Itu isinya. Tuh kalau saya lihat ada berceceran darah. Iya benar, di sandarnya. Saya perhatikan, saya mencium bau darah itu. Itu darah binatang yang kalian siksa. Sekeji itu perbuatan kalian. Yang Predel, tidak Iya. ada satupun manusia di muka bumi ini Iya, yang boleh membunuh binatang tanpa alasan. Tidak boleh. Walaupun binatang itu halal atau haram, tapi kalau membunuhnya tanpa alasan tidak diperbolehkan. Jadi yang dimaksud yang Predel itu hanya memakai rasa, tidak pakai data. iya. Bukti, Itu hanya kan rasa. kamu yang bilang, saya kan enggak. Iya. Itu kan kamu yang bilang, bukan saya. Itu, kalau memang itu binatang, itu apa salahnya? Begitu keji, kalian telah membunuhnya, memukuli. Muridku. Binatang itu mungkin tidak berdosa. Yang Predel ini kalau ngomong, iya kan. Kalaupun ini binatang, siksa yang seperti ini, kan bukan hak dia. Orang, kalaupun ini binatang kan bukan punya peliharaan dia. Apalah salahnya? Memang itu binatang bukan piaraan saya. Ya. Yang saya herankan, musafir
si jubah merah berbuat keji tanpa alasan untuk membunuh binatang ini? Salah apa dan dosa apa dia hingga dibunuh, dimasukkan dalam karung, dipukuli hingga hancur? Itu bukan urusan yang predel. Eyang, saya ingatkan ya, apa tidak ada pekerjaan yang lain, hanya mengurusi kami, seorang musafir? Ya, saya ini kebetulan melewati jalan ini, Kau pergi. tapi saya merasakan kok ada tercium macam bau darah. Itu maka saya selusuri. Ternyata saya jumpa di sini. Yang predel, saya kasih tahu sama yang predel ya. Apa yang mau kamu kasih tahu sama saya? Yang di dalam karung ini, yang bilang yang predel itu bilang ini adalah binatang, itu salah besar yang predel. Jadi apa? Nanti sebentar lagi akan saya buktikan tentang keabsahan atau tentang kebenaran apa yang di dalam gunung ini. Apa darah ini darah manusia atau darah binatang? Yang predel mau tahu, biar saya kasih tahu. Silakan, tunjukkan sama saya. Ini adalah darah kawan akrabmu, si Karyo. Sedikit pun saya tidak akan percaya kalau itu darah si Karyo. Kami sebagai orang musafir tidak pernah memaksakan atau meminta atau memohon kepada yang predel untuk percaya bahwasanya ini adalah darah Karyo. Itu terserah kepada yang predel. Tapi kalau yang predel ingin tahu tentang keabsahannya ini, Karyo itu kan gurumu. Karyo kan punya keturunan. Ambil darah anaknya, ambil darah ini, diteskan. Betul atau tidak yang diomongkan sama kami seorang musafir? Tidak. Itu juga tidak percaya yang predel. Tidak. Saya apapun yang kamu perbuat, saya tidak akan percaya itu. Yang predel, ingat bagus-bagus yang predel. Baik pun saya buat yang predel tidak percaya, konon pula salah yang kami buat. Begitu. Iya. Jangan pernah beranggapan yang predel seakan-akan kami penjahat terbesar sepanjang masa dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini yang predel. Memang kalau saya pikir-pikir, kalau saya tidak mengatasi, itu akan mungkin kejadiannya penjahat paling besar di muka dunia ini. Yang predel jangan punya prasangka seperti itu yang predel kepada kami seorang musafir. Seorang musafir gak akan mungkin binatang itu apa salahnya, belum tahu apa sebab musababnya, kenapa ada dibunuh. Yang predel, Kalau tidak berbuat salah. supaya yang predel ini percaya tentang keabsahannya ini, Tuan besar yang predel, boleh kita tengok Silakan, isi dalamnya ini apa. silakan, buka. Jadi kelak di kemudian hari yang predel
bisa jumpa dengan santri-santri Karyo di padepokannya. Yang Predil itu ngomong supaya tidak ada silang pendapat. Silakan dibuka sendiri yang Predil isinya. Kenapa mungkin saya yang buka? Nanti kalau saya yang buka, yang Predil ngomong lagi, itu bohong, macam dan sebagainya. Atau kalau saya yang buka, di dalam ini bukan binatang, adalah darah Karyo yang kami kumpulkan. Yang Predil percaya? Enggak. Tidak percaya. Oke, kalau tidak percaya. Menangnya debat, salah satu pendebat bisa menunjukkan bukti. Saya sebagai musafir bisa menunjukkan bukti di dalam ini bukan binatang, tapi adalah darah Karyo. Silakan. Seorang musafir pandai juga untuk tipu muslihat sama saya. Saya bilang itu binatang yang kamu siksa. Tengok sendiri yang Predil. Apa ini? Ternyata yang kau siksa, kau menggunakan tipu muslihat sama saya. Itu binatang kau jadikan segumpal kain yang berlumuran darah. Memang cukup hebat tipu muslihatmu mas saya. Yang Predil, Iya, saya punya keyakinan yang kuat tentang hubunganmu dengan Karyo, karena kau adalah sahabat karib Karyo. iya. Itu kau tahu ini darah siapa. Konon juga kalau kau tidak percaya ini darah siapa, ini darah ini masih basah. Ini darah ini masih basah. Kau tengok bagus-bagus yang Predil. Kau tengok bagus-bagus yang Predil. Ini bukan darah Karyo. Oke yang Predil. Indra penciumanku masih jelas. Walaupun aku udah tua. Kau juga masih bersikukuh mempertahankan apa yang kau omongkan, apa yang kau ucapkan. Ini bukan dari Karyo. Itu terserah kepadamu. Tapi yang jelas, sampaikan kepada kawan-kawan Karyo, kepada santri-santri Karyo. Karena kau sudah melihat, sudah mendengar, sudah menyaksikan, sudah mengalami, Iya, dan sudah merasakan. iya. Saya mengalami, saya melihat, dan saya mencium bau darah itu. Itu bukan darah Karyo. Terserah. Terserah yang Predil. Terserah yang Predil. Tapi di antara kita sebelumnya dan sampai sekarang, kelak di kemudian hari nanti ke depan tidak ada masalah. Aku sebagai seorang musafir tidak ada pernah bermasalah dengan yang Predil. Jangan yang Predil membuat masalah kepada kami seorang musafir. Gitu. Kamu tidak mau berbuat atau membuat salah sama saya. Tapi kenapa kamu menculik dan kamu sembunyikan Karyo? Yang Predil, Apa tujuanmu? dengarkan bagus-bagus yang Predil. Itu bukan kapasitas yang Predil tanya seperti itu.
Kapasitasnya hanya karena yang Predil adalah teman karib si Karyo. Sebelumnya saya tidak pernah kenal sama yang Predil. Tahu saya. Baru kali ini kamu kenal sama saya? Saya kenal sama yang Predil semenjak Karyo itu kami bawa. Sehingga yang Predil itu karena merasa itu teman akrabnya atau teman karibnya, sehingga mencari di mana si Karyo, hidup Iya. atau mati. Iya. Kalaupun Karyo itu mati, maka yang Predil akan menuntut balas, nyawa dibayar dengan nyawa. Seperti itu. Itu tidak akan terjadi. Sayang, bukan perbuatan saya itu bukan sekeji itu. Bukan nyawa, utang nyawa. Dengarkan Tidak. yang Predil yang bagus-bagus, yang Predil. Karyo itu sekarang itu kami sembunyikan. Kalau yang Predil mau tanya di mana Karyo disembunyikan, atau mau tahu di mana yang Karyo itu, apa itu Karyo itu disembunyikan, yang Predil mau janji. Ada dua opsi. Iya. Apa? Sebutkan. Ada dua opsi. Opsi yang pertama, Sebutkan. kalau yang Predil mau jumpa sama Karyo, Iya. yang Predil harus mengikuti dulu apa yang kuajarkan kepada yang Predil minimal seminggu atau selambat-lambatnya ya kalau bisa seterusnya. Itu opsi yang Oh, pertama. gitu. Dengarkan yang Predil. Opsi yang kedua, yang Predil undur diri. Jangan pernah nyari Karyo. Kalau mau jumpai si Karyo, membuktikan tentang keabsahannya ini darah Karyo atau tidak, yang Predil harus mengikuti aturan. Karena kami seorang musafir juga punya aturan. Bukan seperti itu? Apakah mau yang Predil mengikuti aturan kami? Sampai kapanpun aku gak akan mau ikuti peraturanmu. Camkan itu. Jadi keputusan yang Predil itu sudah final dan mengikat. Betul. Sampai kapanpun, sampai aku mati, gak akan mau ngikuti aturanmu. Kalau memang Ingat itu. keputusan yang Predil itu final dan mengikat, artinya keputusan yang Predil itu sudah tidak bisa ditawar-tawar, sudah tidak bisa diganggu gugat dengan Tidak. apapun. Aku yang kuucapkan gak pernah aku tarik lagi. Yang Predil, Iya, kami sebagai seorang musafir, tahu saya. karena opsi yang pertama sudah tidak dituruti, opsi yang kedua juga sudah tidak dituruti, maka kita ini sudah tidak menemukan titik untuk cerita tentang Karyo. Silakan, kalau memang yang Predil masih mau kepingin jumpa sama si Karyo, tanya sama kawan-kawanku, tanya sama murid-muridku, karena muridku ada dua. Tapi kalau saya sebagai guru untuk bertiga orang musafir ini tidak akan membukakan pintu setitik apapun kepada yang Predil. Bagus, Lebih baik yang Predil bagus. mengurungkan niatnya, untuk balik ke Padepokan, kasih tahu sama santri-santri Karyo. Seorang yang Predil pun tidak sanggup menemui Karyo, karena ada dua opsi, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama juga tidak mau, pilihan kedua juga tidak mau, maka tidak ada pilihan ketiga. Selesai yang Predil. Tapi sudah saya katakan, demi si Karyo, apapun kukorbankan, bahkan nyawaku taruhannya. Yang Predil, seorang kesatria, seorang pahlawan
memang harus berbuat seperti yang Bredil. Kalau maju seperti pahlawan, kalau mundur juga seperti pahlawan. Jangan maju seperti pecundang, mundur juga seperti pecundang. Oke, saya tahu kalau yang Bredil itu adalah pahlawan. Nyawa pun akan dipertaruhkan. Yang penting Mas Karyo itu tahu keberadaannya. Tunggu saatnya. Suatu saat nanti akan saya kasih tahu sama yang Bredil di mana itu Karyo, dia hidup atau mati, posisinya yang seperti apa, layak atau tidak yang ditepati sama dia. Saya tunggu ucapanmu. Oke. Jadi saya sebagai seorang muslim, mungkin ini saja yang bisa saya omongkan sama yang Bredil. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Mari. Yang. Itu kayaknya ada ular yang. Mana? Itu, jangan ular dari itu. Jangan dia tuh menjebak kita ya. Oh iya, itu ada ular itu. Kayaknya kita nggak bisa lama-lama sini nih yang. Udah, ini nampaknya ini memang ini dari auranya. Ini ular ini mau menjebak kita. Iya betul. Mari Kita pergi aja. kita pergi. Ya. Kalau gitu ini gimana? Kita akhir aja.